ternyata lo gak pantas yang buat Adila. Kali ini giliran Trian yang tidak bisa lagi menahan diri. Setelah sekian lama berusaha bersabar melihat cara Rama memperlakukan Adila, akhirnya ia memutuskan untuk berbicara secara langsung. Trian merasa sudah saatnya ia menyuarakan apa yang selama ini hanya ia pendam dalam diam. Dalam suasana yang tegang, Trian menegur Rama dengan nada dingin dan tegas. Ia mengatakan bahwa Rama tidak pantas untuk Adila karena sifatnya yang keras dan sikapnya yang terlalu mengatur justru membuat Adila tidak nyaman. Trian menilai cinta seharusnya memberi ruang untuk tumbuh, bukan mengekang. Kata-kata itu membuat suasana langsung memanas. Rama terpancing emosi dan menuduh Trian masih berusaha merebut Adila meskipun tahu mereka sudah bertunangan. Namun Trian tetap tenang. Ia tidak menyangkal bahwa ia masih peduli pada Adila, tapi baginya yang terpenting adalah kebahagiaan Adila sendiri, bukan tentang siapa yang memilikinya. Pertengkaran mereka berakhir tanpa penyelesaian. Sejak hari itu hubungan keduanya berubah menjadi permusuhan terbuka. Setiap kali bertemu tatapan mereka selalu tajam dan penuh ketegangan. Adila yang tanpa sengaja mengetahui pertengkaran itu hanya bisa terdiam dengan hati yang semakin kacau. Ia tahu Trian masih peduli, namun juga sadar bahwa sikap Rama yang keras berasal dari rasa takut kehilangan. Situasi ini membuat Adila semakin bimbang. Di satu sisi, ia terikat oleh komitmen pertunangan dengan Rama. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa perhatian dan ketulusan Trian membuatnya merasa lebih dihargai dan bebas menjadi dirinya sendiri. Perlahan, konflik ini bukan lagi sekadar tentang cemburu, tapi tentang cinta yang diuji oleh kejujuran dan keberanian untuk memilih siapa yang benar-benar membuatnya bahagia. Rama yang berprofesi sebagai dokter merasa tersinggung mendengar ucapan Trian. Ia tidak terima dinilai tidak pantas untuk Adila, apalagi oleh seseorang yang dulu sempat menjadi bagian dari masa lalu Adila. Bagi Rama, semua yang ia lakukan semata-mata untuk melindungi dan menjaga orang yang ia cintai, bukan untuk mengekang. Dengan nada penuh emosi yang berusaha ia tahan, Rama membalas ucapan Trian dengan tegas. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pria yang mampu memberikan masa depan yang pasti untuk Adila memiliki pekerjaan tetap, kehidupan mapan, dan tanggung jawab yang jelas. Aku tahu bagaimana memperlakukan wanita yang kucintai, katanya dengan nada yang dingin namun penuh gengsi. Namun Trian tetap berdiri teguh pada pendiriannya. Ia tidak menilai Rama dari profesinya, tapi dari sikapnya. Bagi Trian, cinta bukan soal status atau jabatan, melainkan tentang kenyamanan dan ketulusan yang dirasakan seseorang ketika bersama. Ia melihat sendiri bagaimana Adila sering merasa terbebani dengan sikap keras Rama, dan itulah yang membuatnya berani menegur. Pertengkaran keduanya semakin memanas hingga suasana di antara mereka berubah penuh ketegangan. Rama merasa direndahkan, sementara Trian merasa harus membela apa yang menurutnya benar. Sejak saat itu, permusuhan di antara keduanya tak lagi bisa disembunyikan. Adila yang mengetahui hal tersebut hanya bisa terdiam, merasa bersalah, dan bingung. Di satu sisi, ia menghargai perhatian Rama yang selalu ingin melindunginya. Namun di sisi lain, ia tak bisa menutup mata bahwa cara Trian memperlakukannya terasa lebih lembut dan memberi ruang untuk bernapas. Pertentangan antara Rama dan Trian kini bukan lagi sekadar soal cinta, tetapi juga tentang ego, harga diri, dan siapa yang benar-benar mampu membuat Adila merasa dicintai tanpa harus dikekang. Adila kini merasa benar-benar bingung dan terjebak di antara dua pria yang sama-sama memiliki tempat penting di hatinya. Di satu sisi ada Rama tunangannya, seorang dokter yang bertanggung jawab, mapan, dan selama ini selalu berusaha menjaganya.
Namun di sisi lain, ada Trian, sosok dari masa lalu yang kini kembali hadir dengan ketulusan dan perhatian yang sulit diabaikan. Setiap kali bersama Rama, Adila merasakan rasa aman. Namun di balik itu, ia juga sering merasa tertekan oleh sifat Rama yang keras dan mudah cemburu. Rama selalu ingin segalanya berjalan sesuai rencananya, termasuk urusan pekerjaan Adila. Baginya, dunia Adila seolah harus berputar di sekitar dirinya. Sementara bersama Trian, Adila merasakan kebebasan yang berbeda. Trian tidak menuntut, tidak memaksa, hanya ada sikap lembut dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai sebagai diri sendiri. Dengan caranya yang tenang dan tulus, ia terus berusaha menunjukkan bahwa perasaannya terhadap Adila masih sama seperti dulu, bahkan kini lebih dalam. Namun, langkah Trian tidak lepas dari pengawasan. Rama yang mengetahui kedekatan mereka di kantor semakin gelisah dan marah. Ia merasa Trian sengaja menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk mendekati Adila. Situasi ini membuat hubungan mereka bertiga semakin panas dan perlahan-lahan dunia kerja berubah menjadi medan pertarungan perasaan yang sulit dihindari. Sementara itu, Rama tidak bisa menerima kenyataan bahwa Trian masih terus mendekati Adila. Sejak pertunangan mereka, Rama merasa hubungan Adila dan Trian seharusnya benar-benar selesai, apalagi mereka masih bekerja di kantor yang sama. Namun, semakin hari, ia justru melihat kedekatan keduanya semakin sulit dihindari. Rama mulai merasa curiga setiap kali Adila pulang terlambat atau terlihat sibuk dengan urusan kantor. Ia tahu Trian sering bekerja bersama Adila dalam berbagai proyek dan hal itu membuat pikirannya dipenuhi kecemasan serta amarah yang menumpuk. Dalam hati, Rama merasa Trian sengaja memanfaatkan situasi kerja untuk mendekati Adila lagi. Kemarahan Rama akhirnya memuncak. Ia menunggu waktu yang tepat lalu menemui Trian secara langsung untuk memperingatkannya sekali lagi agar tidak terus mendekati Adila. Nada suaranya tegas, bahkan lebih keras dari sebelumnya.